untuk APBN sebenarnya ada hal ini ada common misperception yang ada di antara pengamat dan juga apa namanya ya market. Kalau harga komoditas naik itu sebenarnya positif untuk APBN. Karena dalam komponen APBN itu ada namanya pendapatan negara bukan pajak, itu pendapatan dari CPO, dari coal itu masuk pendapatan negara bukan pajak, dan ada penerimaan negara oil and gas itu masuk di revenue-nya pemerintah. Dan kalau sensitivitas itu kira-kiranya itu seperti ini. Setiap ada kenaikan $1 harga minyak itu biasanya akan menambah prospek APBN itu revenue-nya nambah sekitar 25 triliun secara annual. Nah, yang kena dampak negatif dari kenaikan harga komoditas ini apa? Terutama minyak, yang kena dampak negatif itu lebih akan muncul di current account defisit. Nah, karena itu mungkin hal yang lebih kita waspadai, tapi untuk tidak tahun ini, tapi untuk tahun 2023 adalah kembali melebarnya current account defisit. Kalau untuk tahun 2022, saya justru ada pada kondisi yang optimis. Pendapatan negara masih akan naik cepat seiring dengan tingginya harga komoditas dan juga adanya perbaikan ekonomi. Hal yang seharusnya mulai dikomunikasikan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia karena data-data semakin pointing ekonomi itu sudah mulai kembali kepada normalnya, kita sudah harus siap-siap untuk mengkomunikasikan exit policy dari kebijakan non-konvensional yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Saya rasa di situ kuncinya. Oke, ini menarik ya tadi membahas kira-kira artinya harus ada strategi-strategi dari pemerintah ya agar exit policy-nya ini juga bisa berjalan halus begitu. Tapi kalau dari Anda sendiri selaku ekonom melihatnya seperti apa sih Pak? Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah begitu dalam masa transisi ini? Dalam masa transisi ini kalau dari sudut pandang pasar, yang paling dibutuhkan di tahun ini itu adalah disiplin dari pemerintah. Disiplin dalam arti ekonomi up and down. Ketika ekonomi rendah kemarin tahun 2020, pemerintah sudah memberikan stimulus. Ketika ekonomi sudah mulai kembali seperti sekarang ini, sudah waktunya stimulusnya ditarik. Dan kalau memang ada harga-harga global yang sudah meningkat seperti harga minyak dan lain-lainnya, ada baiknya itu juga di-adjust sesuai dengan harga pasar. Jangan takut inflasi naik. Inflasi naik adalah tanda kembalinya perekonomian nasional. Dan data GDP deflator kuartal 4 2021 juga menunjukkan inflasi Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya barang konsumen, sudah berada pada level 8,9% di akhir tahun 2021. Karena itu saya sangat mengencourage untuk kestabilan pasar keuangan harus melakukan fiskal disiplin dan juga mengkomunikasikan karena pendapatan negara sudah naik, jumlah issuance dari government bond yang ditargetkan pada tahun ini sebaiknya diturunkan untuk menunjukkan bahwa kita disiplin dan kembali kepada konservatif fiskal setelah dalam 2 tahun terakhir kita berada pada fiskal yang sangat ekspansif. Oke, itu kalau dari segi fiskal begitu. Tapi kalau dari segi moneter sendiri Anda melihatnya seperti apa begitu dengan rencana kenaikan suku bunga acuan oleh BI di sepanjang tahun 2022 ini dan kira-kira seperti apa berdampak kepada konsumsi masyarakat? Nah, kalau untuk kebijakan antara moneter dan fiskal, saya lihatnya kita harus moving fast and slow. Moving fast di sisi fiskal, tapi di sisi moneter kita punya pada tahun ini itu kemewahan untuk moving slow. Kita tidak harus mengejar the Fed di tahun 2018 karena current account kita berada pada posisi yang surplus dan rupiah kita aman. Nah, karena di sini saya lihatnya tidak ada urgensi BI naik duluan dibandingkan the Fed. BI kita lihat akan melakukan perubahan kebijakan sesuai yang mereka komunikasikan ketika sign inflasi itu sudah meningkat. Dan saya lihat BI akan menaikkan tingkat suku bunganya mulai second half 2022. Kami mengekspektasikan ada kenaikan 50 basis point. Tapi itu hanya akan justify BI to move slow
kalau government-nya move fast dengan melakukan penyesuaian fiskal, kira-kira seperti itu.